Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Pramudawardhani, siswa Laser CPNS Gelombang 3 Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis artikel tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi atau internet oleh ASN. Pertama, artikel yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam artikel ini membahas bagaimana pemerintah Kota Bandung memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Bandung sudah menerapkan berbagai sistem berbasis digital seperti e-office, e-budgeting, e-musrenbang, dan aplikasi layanan publik online. Penyebab utama penerapan teknologi informasi adalah 1. Perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang modern mendorong pemerintah bertransformasi dari sistem manual menjadi digital. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan hemat waktu. Ketiga, dengan sistem digital seperti e-budgeting, e-office, dan aplikasi layanan publik, proses kerja ASN menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi. Dan yang terakhir, situasi pandemi mempercepat adaptasi teknologi agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun ada keterbatasan tatap muka. Adapun dampak positif penerapan teknologi ini, 1. Masyarakat dapat mengakses layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. 2. Proses kerja ASN menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Dan yang ketiga, kepercayaan publik meningkat karena adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan. Dan yang terakhir, Kota Bandung menjadi salah satu daerah percontohan penerapan e-government di tingkat daerah. Yang kedua, ada berita tentang penyalahgunaan teknologi atau internet oleh ASN yang berjudul Pelanggaran Netralitas ASN Kian Vulgar. Dalam berita tersebut, menurut laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 300 ASN disanksi karena terbukti melanggar prinsip netralitas, terutama lewat aktivitas di media sosial. Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari memberikan dukungan terbuka kepada calon kepala daerah, membagikan konten politik, hingga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi sumber masalah etika dan profesionalitas bagi ASN. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Pertama, konflik kepentingan politik. Sebagian ASN memiliki kedekatan dengan tokoh atau partai tertentu sehingga sulit menjaga sikap netral apalagi menjelang pemilu. Kedua, kurangnya pengawasan dan kontrol internal. Meski sudah ada aturan dan surat edaran tentang etika bermedia sosial, masih banyak yang belum memahaminya secara mendalam. Dan ketiga, pemanfaatan media sosial tanpa literasi digital yang cukup. Banyak ASN yang tidak menyadari bahwa sekedar menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik di akun pribadi pun bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Dampak dari pelanggaran ini sangat serius, diantaranya, pertama, kepercayaan publik terhadap ASN bisa menurun, karena masyarakat melihat aparatur negara tidak lagi profesional dan netral dalam melayani semua golongan. Kedua, kinerja birokrasi juga bisa terganggu sebab keputusan dan kebijakan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan lagi berdasarkan prinsip merit. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.